mencegah stunting BKKBN Papua Barat telah lakukan berbagai langkah strategis. Dinas PUPR Teluk Bintuni lanjutkan program jalan 2 jalur. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Jumat 3 Maret 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, KPU dan Bawaslu Kota Sorong mendatangi tempat acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan untuk menyampaikan teguran karena acara tersebut dilaksanakan di luar Gedung Olahraga Pancasila Kota Sorong nyaris ricuh. Acara pelantikan Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya tiba-tiba didatangi Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Sorong. Pada saat acara tersebut akan dimulai, sontak menjadi perhatian seluruh kader PDI Perjuangan dan sejumlah ketua partai yang hadir dalam kegiatan tersebut. Nampak kedatangan Ketua KPU Robert Yumame dan Ketua Bawaslu Nasir Sukunwatan langsung menemui Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Kamarudin Watubun untuk menyampaikan kepada dirinya agar tidak menyampaikan sambutan politik dan mempertanyakan surat pemberitahuan acara pelantikan dilaksanakan di luar gedung. Sejumlah kader PDIP kemudian tak terima atas teguran itu di saat acara pembukaan akan diawali dengan doa sehingga terjadi adu mulut bahkan nyaris ricuh. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Kamarudin Watubun kemudian menghubungi salah satu komisioner KPU RI lewat telepon genggamnya untuk berbicara dengan Ketua KPU Kota Sorong. Meski teguran dari KPU dan Bawaslu, acara pelantikan tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan oleh pihak penyelenggara. Sementara itu, Ketua KPU Kota Sorong Robert Yumame mengatakan acara pelantikan ini panitia hanya menyerahkan surat undangan dan tidak ada surat pemberitahuan sehingga ada indikasi pelanggaran sesuai aturan PKPU nomor 25. Hari ini adalah kegiatan pelantikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya. KPU dan Bawaslu bukan surat pemberitahuan bahwasanya kegiatan dilaksanakan di luar gedung GOR Pancasila. Sesuai dengan ketentuan kita adalah ini bukan masa kampanye, tapi ada aturan di dalam PKPU 33 PKPU pasal 25 dan seterusnya menyatakan bahwa setiap aktivitas peserta pemilu wajib sosialisasi, bukan kampanye, ya, sosialisasi. Agendanya tetap dilaksanakan, tapi kita sudah komunikasi secara kooperatif. Memang dari awal kita tadi bilang komunikasi dengan ketua partainya sebelum kegiatan ini jalan, mari kita bicara baik-baik supaya kalaupun jalan konsekuensinya seperti apa, kalaupun tidak jalan konsekuensinya seperti apa. Dari awal kita melakukan itu, kita sudah komunikasi baik-baik dengan ketua partai dan sekretaris. Bahkan mereka berdua tidak mendaftar kita. Bawaslu akan memproses ini secara administrasi bahwa ini adalah kesalahan. Pertama, dalam melakukan sosialisasi partai politik itu seharusnya di dalam ruangan, bukan artinya di tempat tidak seperti ini kan sudah masuk unsur kampanye. Sementara tahapan kampanye belum berlangsung. Nah, ada sudah temuan-temuan, kita sudah komunikasikan, bahkan anak-anak kecil terlibat dalam proses ini. Yang jelas kita akan proses ini. Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPP PDI Perjuangan menanggapi teguran itu, menyampaikan pihak KPU dan Bawaslu mestinya harus mempelajari aturan itu. Hingga saat ini belum ada larangan aktivitas partai karena belum terdaftar sebagai peserta pemilu. Karena saya lihat ada indikasi kuat itu. Ya, kalau mereka bukan sponsor dari orang lain, kenapa mereka berani buat pernyataan seperti itu di luar kewenangan mereka? Itu namanya apa? Abuse of power. Jadi belum ada pelarangan terhadap aktivitas. Ini belum peserta pemilu, kecuali sudah diumumkan peserta pemilu bertarung 2024 ini baru ada larangan terhadap, bukan larangan sebenarnya, pembatasan terhadap kegiatan partai. Pasca teguran oleh pihak KPU dan Bawaslu Kota Sorong, Komarudin akan melaporkan hal itu ke KPU RI dan Bawaslu RI. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan.
Kawasan hutan cagar alam mangrove seluas 15,6 hektar yang terletak di distrik Bintuni, tepatnya di depan Kompleks Terpadu Kota Bintuni, mengalami kerusakan akibat pembalakan liar. Koordinator Kelompok Peduli Lingkungan Teluk Bintuni, Oktavianus Merani, membenarkan telah terjadi pembalakan liar di hutan mangrove dan berdampak pada rusaknya hutan mangrove yang menjadi penyangga Kota Bintuni. Oktavianus bahkan sangat menyayangkan terjadinya pembalakan liar di wilayah konservasi hutan mangrove yang kini dijadikan kawasan permukiman, bahkan diduga akan dijadikan lahan bisnis. Pertama, bakau ini, hutan mangrove ini menjadi sumber makanan bagi biota laut atau air yang ada di sekitar. Jadi ada udang, kepiting yang harusnya ada di situ, mereka akan kemudian melarikan diri keluar jauh karena makanannya hilang. Nah, ini akan menyulitkan nelayan, sehingga nelayan semakin jauh mencari udang, kepiting. Nah, kemudian yang kedua, hutan mangrove ini dia serap karbon, dia cukup tinggi ya. Nah, kita di sini daerah industri, jadi kalau hutan mangrove-nya ditebang habis, besok racun-racun yang ada di udara apa segala macam susah diserap. Terkait pembalakan liar di kawasan konservasi hutan mangrove, Oktavianus mendesak pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait agar segera mengambil sikap guna menyelamatkan hutan mangrove tersebut. Sementara kepada masyarakat, ia juga mengajak untuk ikut berpartisipasi dengan menolak pembalakan liar di hutan mangrove demi kehidupan generasi penerus di masa depan, warga yang menjadikan kawasan mangrove sebagai tempat untuk mencari makan. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Basarnas Manokwari terus mengoptimalkan pencarian Putri Salsabila yang merupakan korban kecelakaan ekskavator di Kali Wariori, Distrik Masni, Manokwari, Papua Barat. Dalam pencarian hari ke-6, belum membuahkan hasil. Selain korban Salsabila, dua korban lainnya Ronald Supit dan Andi Siregar. Korban kecelakaan longboat juga belum ditemukan hingga kini. Tim SAR terus melakukan pencarian menyusuri lokasi Wariori dengan menyasar aliran sungai untuk mencari keberadaan para korban tersebut. Kepala Basarnas Manokwari Iwayan Suyatna mengatakan, hasil operasi SAR yang dilakukan membahayakan manusia terhadap korban kecelakaan ekskavator maupun kecelakaan longboat belum membuahkan hasil. Untuk itu memaksimalkan pencarian para korban tersebut, tim SAR membagi dua kelompok mulai dari posko hingga ke hilir sungai. Baik, dapat kami sampaikan hasil pelaksanaan operasi SAR di hari ke-6 terhadap Salsabila sampai saat ini masih nihil, dan kita akan maksimalkan esok hari pada pelaksanaan hari ke-7 dengan membagi tim menjadi dua, yaitu tim yang pertama kita akan melaksanakan pencarian dari posko hingga ke hilir sungai Wariori dengan jarak kurang lebih 14 km. Selanjutnya yang tim kedua juga melaksanakan pencarian dari posko hingga ke hilir sungai dengan jarak yang sama. Di samping itu pula kami juga mengerahkan masyarakat di situ beserta keluarga korban untuk melaksanakan pencarian di tepi sungai sampai ke hilir juga. Dari hasil yang masih maling mudah-mudahan bisa segera kita temukan. Demikian. Ini menggunakan longboat dua-duanya dan sisanya lagi melaksanakan pencarian di tepi sungai. Sebelumnya korban Salsabila bersama kedua orang tuanya ikut dalam rombongan pekerja tambang ilegal yang mengalami kecelakaan ekskavator yang terperosok ke dalam bendungan menyebabkan dua orang wanita meninggal dunia pada Jumat lalu. Sedangkan dua korban lainnya, Andi Siregar dan Ronald Supit, pekerja tambang yang ikut terseret arus sungai saat hendak pulang dari tambang, mengalami kecelakaan yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Natalindo Kerewaya, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, dalam rangka pencegahan dan penurunan angka stunting di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, BKKBN Perwakilan Papua Barat telah melakukan berbagai langkah strategis. Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten. Dengan ditunjuknya Kepala BKKBN sebagai koordinasi percepatan penurunan stunting, maka di tahun 2022 BKKBN Perwakilan Provinsi Papua Barat telah melakukan beberapa langkah strategis dengan pendekatan kemitraan dalam rangka percepatan penurunan angka stunting.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat pada pembukaan rapat kerja daerah, program Bangga Kencana dan percepatan penurunan angka stunting siang tadi. Dalam laporannya menyampaikan, langkah strategis yang telah dilakukan diantaranya pembentukan tim percepatan penurunan stunting secara berjenjang dari provinsi, kabupaten hingga ke kampung-kampung, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Selain itu, BKKBN juga membentuk tim pendamping keluarga yang terdiri dari kader PKK, dari bidan, dan juga penyuluh KB yang tersebar di seluruh kampung atau kelurahan yang ada di Indonesia, termasuk kita di Papua Barat, sebanyak 1.837 tim pendamping keluarga yang sudah dibentuk sejak tahun 2021. Tim pendamping keluarga ini mempunyai tugas untuk melakukan pendampingan kepada sasaran dalam penanganan percepatan penurunan stunting, yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bahkan anak-anak balita. Selain itu, program-program juga yang sudah kita laksanakan adalah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan mitra kerja, terutama dengan perguruan tinggi, dalam mendukung program mahasiswa peduli stunting. Langkah strategis lainnya yang dilakukan oleh BKKBN Perwakilan Papua Barat ialah pengukuhan orang tua asuh bagi para pimpinan Forkopimda, Bupati, dan Ketua Tim Penggerak PKK di Kabupaten Kota. Selain itu, pelayanan kontrasepsi KB sebagai program pendukung percepatan penurunan stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. 2, 3. Terima kasih. Inspektorat Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat menggelar sosialisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Karya Kamis kemarin. Kegiatan yang dibuka oleh Asisten 3 Setda Teluk Bintuni Ishak Laukon ini dihadiri sebagian besar pimpinan dan staf OPD maupun distrik di lingkup Pemda Kabupaten Teluk Bintuni. Sejumlah pihak pun turut hadir dalam kegiatan itu, diantaranya Wakapolres Teluk Bintuni beserta jajaran, Pasi Intel Kodim 1806 Teluk Bintuni, unsur lembaga swasta serta para insan adiaksa di Kejati Teluk Bintuni. Asisten 3 dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kesediaan Wakajati Papua Barat Teuku Rahman untuk memberikan materi tentang hukum tindak pidana korupsi. Harapan saya bahwa kita semua yang hadir dalam pertemuan ini dapat memahami bahwa perilaku korupsi merupakan tindakan melawan hukum, dan disitulah peran Kejaksaan RI dalam menyelidiki dan menuntut perkara korupsi itu. Saya mengajak kita semua untuk mengikuti materi sosialisasi ini pada hari yang berbahagia ini dengan baik dan cermat, supaya menambah pengetahuan dan pengabdian kita khususnya untuk Kabupaten Teluk Bintuni. Di sela-sela kegiatan sosialisasi ini, kedua pihak, baik kejaksaan maupun pemerintah daerah, saling memberikan souvenir berupa plakat instansi masing-masing. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat, melaporkan. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Teuku Rahman mengingatkan seluruh ASN di lingkup Pemda Teluk Bintuni agar menghindari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme saat melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Peringatan yang disampaikan oleh Wakajati Papua Barat Teuku Rahman ini bermaksud agar para ASN sebagai kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk selalu waspada terhadap praktek-praktek yang mengarah pada tindakan korupsi. Sebab menurut Teuku Rahman, apabila tidak waspada bisa terjerumus pada pusaran korupsi, kolusi, dan nepotisme. Wakajati juga menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dalam menerapkan aturan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Di Undang-Undang KKN Nomor 28 Tahun 99, ya Bapak Ibu, itu
ada sanksi pidana juga terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan ini yang sering terjadi malah. Jadi teman-teman Pokja jangan berharap aman, karena Pokja itu merasa aman selama ini. LKP merasa aman, karena kalaupun terjadi kesalahan mereka hanya merasa kesalahan administrasi atau tidak. Pokja dan LKP itu bisa masuknya di Undang-Undang KKN nomor 28 tahun 99. Wakajati menambahkan kolusi dan nepotisme dalam undang-undang tersebut sangat mengatur dengan jelas melalui sejumlah pasal yang bisa dijadikan rujukan untuk menjerat pelaku. Sebab itu Wakajati memastikan para pejabat selaku KPA, PPK, dan PPTK jika salah mengelola pengadaan barang dan jasa bisa dijerat menggunakan undang-undang tersebut. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat melanjutkan program pembangunan Jalan 2 Jalur yang saat ini tengah dikerjakan di wilayah distrik Mani Meri. Jalan 2 Jalur yang merupakan program kerja Pemda Teluk Bintuni di periode kedua kepemimpinan Kepala Daerah saat ini sedang dalam tahap pengerjaan. Saat ini yang dikerjakan adalah 5 km dengan lebar badan jalan sekitar 15 meter. Jalan 2 Jalur yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk Bintuni ini merupakan program lanjutan yang dimulai sejak tahun 2019 dengan total panjang mencapai 11 km lebih yang dibiayai dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni. Posisi sekarang ini fisik realisasinya 26,54 dan rencana itu 25%. Jadi lebih tinggi, deviasi 1% lebih. Jenis konstruksi jalan ini sendiri, Pak? Jenis konstruksi kita menggunakan rigid dan di atasnya ada namanya HRS dengan ketebalan 5 cm. Aspal itu ya? Ya, aspalnya ketebalan 5 cm, rigidnya ketebalan 25 cm. Ini apakah nanti hanya jalan atau nanti ada semacam median jalan lagi atau? Nah, ini nanti akan dibagi dua, ada namanya pakai median dan kanan kiri nanti saluran kita akan adakan pengadaan saluran juga. Oh, drainase begitu ya? Ya, drainase. Untuk sementara ini kita kejar di badan jalannya dulu. Dikatakan Suradi, Jalan 2 Jalur ini apabila sudah rampung dipastikan dapat mengurangi kepadatan dan kemacetan lalu lintas serta mempercantik wajah kota Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Ekspor Papua Barat pada bulan Januari 2023, nilai ekspor Papua Barat mencapai 356,80 juta US dollar atau naik 20,15% bila dibandingkan periode Desember 2022. Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Papua Barat Marice Patiwelepia saat press release menyebutkan, melihat perkembangan dari bulan ke bulan, khusus di bulan Maret tahun 2022 cukup tinggi. Namun di bulan Februari 2023, ekspor Papua Barat hanya mengalami kenaikan sebesar 20,15%. Atau secara mantuman, Papua Barat cukup tinggi kenaikannya 91,39%. Selanjutnya, pangsa ekspor Papua Barat untuk Januari 2023, ada beberapa negara tujuan ekspor yaitu Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Di mana dari 3 negara ini Jepang merupakan negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai 158,34 juta US dollar. Perkembangan ekspor Papua Barat kondisi Januari 2023, nilai ekspor kita sebesar 356,82 juta US dollar dengan naik 20,15% bila dibandingkan dengan bulan Desember 2022. Bila kita lihat di sana perkembangan dari bulan ke bulan, ini di bulan Maret cukup tinggi selama 2022. Namun di bulan
Februari di 2023 ini kita hanya menaikkan sebesar 20,15% kalau secara mingguan, tapi secara lain kita cukup tinggi, kenaikannya 91,39%. Selanjutnya pangsa ekspor Papua Barat untuk Januari 2023 ini ada beberapa negara tujuan ekspor kita, ada Jepang, ada Tiongkok, ada Korea Selatan. Ini negara-negara yang nilai ekspornya cukup besar atau share terhadap total ekspor. Untuk Jepang ini ada sebesar 158,34 juta US dollar atau 44,37%, dan Tiongkok 140,67 juta US dollar atau 39,42%, dan Korea Selatan 52,80 juta atau 14,40%. Kalau dikelompokkan, negara Asia itu ada sekitar 99,83%. Artinya ekspor ini tujuannya sebagai besar semua ke negara Asia. Lainnya hanya 0,6%. Sementara itu BPS menyebutkan, pada bulan Januari 2023 belum ada dokumen pemberitahuan impor barang yang masuk ke Provinsi Papua Barat. Natalindo Kerewait TVRI Papua Barat melaporkan. Dua kepala daerah di wilayah Papua Barat, yakni Bupati Fak-Fak Untung Tamsil dan Bupati Teluk Wondama, Hendrik Mambor, berpendapat bahwa pembentukan daerah otonomi baru di wilayah adat Bomberai atau Papua Barat Tengah akan membuka peluang lapangan kerja dan percepatan pembangunan. Kepada wartawan di sela-sela acara seminar keempat Roadshow Percepatan Usulan DOB Papua Barat Tengah yang berlangsung di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat 1 Maret lalu, Bupati Fak-Fak Untung Tamsil dan Bupati Teluk Wondama memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan DOB Papua Barat Tengah. Menurut Bupati Fak-Fak Untung Tamsil, DOB merupakan jawaban atas persoalan yang terjadi di Papua Barat, secara khusus di 4 kabupaten yaitu Fak-Fak, Bintuni, Wondama, dan Kaimana. Oleh karenanya dengan DOB ini selain memberikan peluang investasi dan percepatan pembangunan, juga akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang selama ini tidak memiliki kepastian. Hal senada juga dikemukakan Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor bahwa DOB memiliki keuntungan besar bagi masyarakat untuk bisa cepat maju karena selama ini sulit mendapatkan akses di berbagai bidang termasuk lapangan pekerjaan. Kedua bupati ini juga mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk sejak dini mempersiapkan diri menyambut DOB yang saat ini sedang diperjuangkan. Seminar Roadshow Percepatan Usulan DOB Papua Barat Tengah selain dihadiri 4 bupati di kawasan itu, juga dihadiri Wakil Bupati Fak-Fak Yohana Donahindom, para ketua Dewan Adat Papua di wilayah itu, ketua LMA Fak-Fak, para kepala Bapeda dan Sekda, generasi milenial, dan tokoh masyarakat serta tokoh perempuan. Dari Fak-Fak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, mantan Pangdam 18 Kasuari, Jenderal TNI Purnawirawan Yopi Onesimus Wayangkau dilantik menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Papua Barat Daya. Acara pelantikan Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PDIP Perjuangan Papua Barat Daya dimeriahkan dengan tarian adat dari suku Imeko dan Yapen Waropen. Selain tarian adat juga dihibur dengan band oleh grup Kombrov Reggae asal Sorong. Acara pelantikan ini dihadiri Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun, Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya Lambertus Jitmau, penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga dan sejumlah ketua partai politik di Sorong. Proses pelantikan itu diawali dengan pembacaan SK pelantikan dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan petaka PDIP kepada Ketua terpilih Jenderal TNI Purnawirawan Yopi Onesimus Wayangkau. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan, PDI Perjuangan sudah menunjukkan bukti nyata dengan adanya pemekaran 4 provinsi di Papua, salah satunya Provinsi Papua Barat Daya. Ia menambahkan sosok Yopi Onesimus Wayangkau dipilih sebagai Ketua DPP PDIP Papua Barat Daya sebagai salah satu putra Papua terbaik yang pernah menjabat sebagai Pangdam Kasuari. Sepak terjangnya pun sudah tidak perlu diragukan lagi. Kenapa begitu? Karena hari ini kita telah memekarkan Papua dan Papua Barat menjadi 4 provinsi.
tambah 2 induk menjadi 6. Nah, tentu ke depan kita butuh pemain-pemain baru yang punya kemampuan yang lebih besar, yang kerja tidak biasa-biasa saja, harus kerja luar biasa. Kalau di PDI Perjuangan yang masuk DPD itu biasa bintang 2. Baik polisi maupun angkatan darat, angkatan laut itu pasti bintang 2. Papua Barat ini saya lantik bintang 3 jadi ketua DPD. Barat Daya. Kalau bintang 3 harus lebih bagus toh. Jadi karena tugasnya berat ya kita kasih bintang 3. Hari ini saya lantik nanti. Kalau 5-10 tahun lalu beliau Panglima pimpin militer, sekarang Panglima pimpin PDI Perjuangan. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Tingkat inflasi di Papua Barat pada bulan Februari 2023 terhadap Januari 2023 mengalami deflasi sebesar 0,35%. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender Februari 2023 terhadap Februari 2022 sebesar 0,40% atau indeks harga konsumen IHK sebesar 112,91. Gabungan 2 kota indeks harga konsumen di Provinsi Papua Barat yaitu Kota Sorong dan Kota Manokwari di bulan Februari 2023, Papua Barat mengalami deflasi sebesar 0,35% atau dengan indeks harga konsumen sebesar 112,91. Kepala BPS Papua Barat Marice Patiwelepia mengatakan jika kita lihat inflasi tahun ke tahun, Papua Barat sebesar 4,88% dan inflasi tahun kalender 0,40%. Kemudian untuk Manokwari mengalami inflasi secara mantuman sebesar 0,73% dengan indeks harga konsumen 117,25% dan inflasi sebesar 6,83% dan inflasi tahun kalender sebesar minus 0,9% atau mengalami deflasi. Inflasi Februari 2023 untuk 2 kota inflasi di Papua Barat yaitu Kota Sorong dan Kota Manokwari. Di bulan Februari 2023, Papua Barat mengalami deflasi. Papua Barat mengalami deflasi sebesar 0,35% secara pantuman atau dengan indeks harga konsumen sebesar 112,91. Bila kita lihat secara Y-on-Y atau inflasi tahun ke tahun untuk Papua Barat sebesar 4,88% dan inflasi tahun kalender 0,40%. Kemudian untuk Manokwari mengalami deflasi secara pantuman sebesar 0,73% dengan IHK 117,25%. Dan inflasi Y-on-Y sebesar 6,83% dan inflasi tahun kalender sebesar minus 0,69% atau mengalami deflasi. Sementara Kota Sorong dan Manokwari yang memberikan andil inflasi yaitu sayur kangkung dan sayur bayam. Sedangkan yang memberikan andil inflasi untuk Kota Manokwari masih dari transportasi udara, beras, dan ikan cakalang. Sedangkan Kota Sorong ada rokok dan sejumlah ikan segar. Untuk Kota Sorong memberikan andil terhadap deflasi, kemudian ada tomat. Sedangkan di Kota Sorong dan Manokwari yang memberikan andil inflasi itu ada kangkung, baik di Kota Sorong maupun di Manokwari, dan bayam
ada di Manokwari. Selanjutnya ada Siri. Ya, Siri ini memberikan andil deflasi juga, mengalami penurunan harga untuk Manokwari. Sedangkan yang memberikan andil inflasi di Manokwari tadi angkutan udara, ada beras di sana memberikan andil juga terhadap inflasi. Ada ikan juga, ikan cakalang yang diawetkan. Selanjutnya untuk Kota Sorong itu ada rokok mengalami kenaikan harga. Ikan momar juga, jadi ada beberapa ikan mengalami penurunan harga, tetapi ada juga beberapa ikan mengalami kenaikan harga, ikan momar. Kota-kota IHK di wilayah Sulampua yang berjumlah 21 kota. Pada Februari 2023 tercatat bahwa 21 kota IHK di wilayah Sulampua mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Mobagu yang mengalami inflasi sebesar 7,31% dengan IHK 116,93. Dan inflasi terendah terjadi di Merauke yang mengalami inflasi sebesar 4,15% dengan IHK sebesar 111,59. Natalindo Kerowai TVRI Papua Barat melaporkan. Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia MIPI Papua, Dr. Muhammad Musad yang juga selaku penjabat Gubernur Papua Barat Daya, melaunching buku yang berjudul Dinamika Pemerintahan di Papua. Buku berjudul Dinamika Pemerintahan di Papua resmi dilaunching oleh Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia MIPI Papua, Dr. Muhammad Musad yang berlangsung di Aston Hotel Sorong, Papua Barat Daya. Launching buku yang dirangkai dengan rapat kerja MIPI Papua dihadiri Ketua Umum MIPI Bakhtiar yang juga selaku Dirjen Polpum Kemendagri, Pelaksana Tugas Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, PJ Wali Kota Sorong dan Sekda Kota Jayapura serta pengurus MIPI berbagai daerah. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musad mengatakan buku berjudul Dinamika Pemerintahan di Papua terdapat 3 hal penting, yaitu masih ada perbedaan persepsi antar berbagai komponen masyarakat terkait dengan keberadaan pemerintah Provinsi Papua. Kemudian keberadaan Provinsi Papua kalau dijadikan dasar dengan undang-undang telah ada sejak tahun 1956 karena ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dengan ibu kota di Sowasio dan gubernurnya adalah Sultan Tidore. Menurutnya itu artinya ada pemotongan sejarah yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, meski sebelumnya PPRA ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956, maka diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958, penetapan presiden yang melegitimasi keberadaan Papua salah satu provinsi dalam Kesatuan Republik Indonesia. Sementara yang ketiga, kata Musad, sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit tentang satu Nusantara, Papua sudah masuk karena dilihat dari jejak tapak tangan yang ada di Fak-Fak dan Kaimana di saat zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sebenarnya saya ingin juga merangsang motivasi berbagai pihak untuk mari kita duduk dan mungkin bisa menemukan kebenaran yang lebih hakiki, kebenaran yang lebih benar tentang keberadaan Papua, sehingga tidak lagi menjadi simpang siur, ya, karena ada propaganda yang saya juga tuliskan di situ, bagaimana propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, ya, ketika kegagalan konferensi meja bundar misalnya, itu menunjukkan bahwa memang ada upaya-upaya untuk melakukan memecah belah kita. Inilah isi buku itu, dan terakhir bagaimana perkembangan kebijakan asimetris baik Undang-Undang 21 2001 maupun juga Undang-Undang 2 2021. Sementara Ketua Umum MIPI Bakhtiar mengatakan hasil kajian tentang penulisan buku Dinamika Pemerintahan di Papua sejak zaman Sriwijaya sampai terakhir ada pemekaran, buku ini dinilai masuk dalam kategori kelas nasional karena buku ini bermanfaat bagi banyak orang. Buku yang ditulis beliau itu dengan judul Dinamika Pemerintahan Papua. Nah, saya udah baca bolak-balik buku ini seminggu terakhir ini. Saya menemukan, dan tadi disaksikan ada 6 pembahas tadi, ya, kesimpulan yang sama bahwa ini satu-satunya buku yang selama kami membaca di Indonesia ini, khususnya buku
yang mengupas tuntas dan dilengkapi data dan informasi yang cukup tentang perkembangan pemerintahan di Papua. Jadi zaman mulai dari abad 14 mungkin ya, zaman Sriwijaya sampai yang terakhir ini ada pemekaran. Buku Dinamika Pemerintahan di Papua dengan 115 halaman akan dibagikan di sekolah-sekolah, mahasiswa dan juga akan dijual secara umum. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Papua Barat berharap program vaksinasi COVID-19 yang masih gratis dapat dimanfaatkan oleh masyarakat agar dapat terhindar dari COVID-19. Hingga memasuki bulan Maret 2023, data kasus COVID di Papua Barat dan Papua Barat Daya sudah melandai. Namun hal ini harus diwaspadai oleh masyarakat, karena hingga saat ini belum ada informasi dari WHO tentang status COVID-19 di dunia, khususnya di Indonesia. Perkembangan hal ini harus diwaspadai oleh masyarakat dengan mengikuti program pemerintah untuk divaksinasi dan juga menerapkan pola hidup yang bersih. Direktur Rumah Sakit Provinsi Papua Barat Arnold Tiniap saat diwawancarai mengatakan, masyarakat harus memanfaatkan program vaksinasi yang telah dibuat oleh pemerintah karena masih digratiskan. Direktur Rumah Sakit berharap walaupun situasi COVID-19 di Indonesia saat ini sudah melandai, ia mengajak agar masyarakat mari kita vaksinasi agar dapat melindungi diri kita dan juga keluarga kita. Kecuali hari Minggu dan tanggal merah. Jadi sebenarnya kan memang kalau kita lihat kita kan masuk masa transisi mulai Januari sampai kemungkinan di bulan Agustus itu nanti ada evaluasi dari WHO dan juga mungkin dari pemerintah. Jadi 6 sampai 7 bulan ke depan ini sebenarnya masyarakat masih dalam tanda petik tetap harus waspada. Waspada artinya kita tetap harus mengikuti program yang diberikan pemerintah ya. Jadi vaksin yang diberikan yang disiapkan oleh pemerintah itu kita harus manfaatkan sebab siapa tahu setelah ini nanti kalau misalnya COVID belum betul-betul mereda dan kemudian vaksin yang disiapkan pemerintah habis misalnya, maka masyarakat harus membayar. Nah, jadi sebenarnya itulah kenapa sampai selalu pemerintah kita kesehatan juga selalu berulang kali menyampaikan ke masyarakat bahwa ayo mari kita vaksin. Contoh sekarang kan semakin banyak orang yang mulai tidak pakai masker ya, kayak saya sekarang tidak pakai masker begini. Kenapa sampai saya yakin begitu ya? Meskipun tetap ada berisiko untuk tertular, tapi kan saya sudah vaksin sampai 12 kali sebenarnya. 12 ya. Jadi memang terlalu banyak, mungkin terlalu dekat juga jarak antara vaksin yang satu ke yang lain, tapi paling tidak saya memberi contoh kepada masyarakat yang lain yang masih takut bahwa jangan sampai saya vaksin terus ada keluhan apa, sakit apa. Saya sudah 12 kali. Jika sebagian besar masyarakat dunia ini kan sudah mengakui itu dan hanya segelintir orang sajalah yang cuma memunculkan informasi hoax dan lain-lain cuma untuk kepentingan tertentu. Jadi sekali lagi masyarakat, meskipun kita sekarang sudah melandai, COVID-nya sudah melandai dan mungkin sampai 6-7 bulan ke depan, saat ini pemerintah masih menyiapkan vaksinasi secara gratis. Jadi mari kita. Ditambahkan untuk saat ini jumlah masyarakat yang datang melakukan vaksinasi di RSUD Papua Barat sangat rendah. Dalam sehari berada di kisaran 20 hingga 30 orang dengan vaksinasi yang diberikan yaitu vaksin Pfizer. Nah sekarang sebenarnya agak menurun ya. Sebenarnya lebih banyak yang vaksin sekarang itu yang dosis kedua, ketiga, keempat. Yang dosis pertama sebenarnya agak jarang. Ya. Jadi rata-rata mungkin sekitar 20 sampai 30 orang. Ya. Menggunakan vaksin jenis apa, Dok? Yang sekarang ada ini Pfizer. Pfizer. Dok, sejauh ini apakah jadi kelompok yang nakes ya dosis 4 itu berarti kan booster kedua. Nakes dan masyarakat umum. Ya sebenarnya kita masih rendah. Ya. Tapi kalau masih rendah. Sebenarnya yang kita hitung sebenarnya itu
dosis kedua itu kan berarti dosis lengkap, vaksin lengkap, tambah booster yang ketiga, booster pertama ya, maksudnya vaksin ketiga itu berarti 6 bulan kemudian atau 1 tahun paling lambat dari yang dosis kedua. Jadi kalau kita sebenarnya sudah dapat 2 dosis pertama atau dosis ketiga, sebenarnya secara alamiah atau secara imunitas kita sudah sedikit terlindungi. Tapi kalau misalnya ada vaksin yang disiapkan lagi dan kemudian kita diberi kesempatan untuk mendapatkan dosis keempat atau kemudian nanti selang 6 bulan ke depan kita dapatkan dosis kelima, ya itu saya kira haji mumpung lah kita bisa dapat itu. Saat ini jumlah vaksin di RSUD Papua Barat sangat cukup karena sesuai dengan kebutuhan yang didistribusikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas serta percepatan penurunan stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya, BKKBN gelar rapat kerja. Rapat kerja daerah program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dibuka oleh Asisten 1 Setda Papua Barat Robert Trumbekwan dan juga dihadiri Sekretaris Utama BKKBN Pusat, Pimpinan Forkopimda, Direktur Rumah Sakit di Manokwari, serta OPD terkait dari setiap kabupaten kota. Kepala Perwakilan BKKBN Papua Barat Filmona Maria Yarolo dalam laporannya menyampaikan, percepatan penanganan stunting melalui program Bangga Kencana lebih difokuskan pencegahan yang diawali dari edukasi pada usia produktif. Percepatan penurunan stunting melalui program Bangga Kencana lebih fokus pada pencegahannya yang dimulai dari edukasi dan promosi kesehatan remaja serta edukasi gizi bagi remaja putri sebagai bahan untuk konseling calon pengantin yang dilaksanakan melalui pusat informasi dan konseling remaja di sekolah, bahkan di perguruan tinggi dan sekolah siaga kependudukan, dan kita lakukan di Provinsi Papua Barat di 12 kabupaten dan 1 kota. Selain itu, penjabat Gubernur Papua Barat melalui sambutan tertulisnya menyampaikan, program Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana atau Bangga Kencana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 bertujuan untuk mengendalikan kelahiran demi terwujudnya kualitas hidup yang memadai. Pengendalian kelahiran melalui makna pengaturan bukan pembatasan, dan dengan slogan berencana itu keren sebagai tagline BKKBN saat ini, diharapkan membangun keluarga harus diawali dengan perencanaan yang matang, dan tentunya kita semua yang hadir yakin bahwa bila segala sesuatu dimulai dengan rencana yang matang, pasti hasilnya tidak mengecewakan. Keluarga sebagai basis pembangunan bangsa. Oleh karena keluarga yang berkualitas akan mempresentasikan bangsa yang berkualitas. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. 1, 2, 3. Mohon yang ketiga, stop stunting. Saudara, Komisi Daerah Pelayanan Wanita Pentakosta di Provinsi Papua Barat diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab serta bermitra dengan pemerintah guna penyelenggaraan pembangunan. Pengurus Komisi Daerah Pelayanan Wanita Pentakosta di Provinsi Papua Barat yang dilantik Rabu kemarin diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Hal ini disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat, Nyonya Sri Suryani Wanenda, Rabu kemarin. Pelantikan yang dilakukan bukan sekedar seremonial namun merupakan penyerahan tanggung jawab, pengembangan dan pemberdayaan potensi kepada pengurus organisasi. Oleh karena itu, dengan dilantiknya pengurus, maka ada tanggung jawab yang harus ditindaklanjuti melalui visi misi serta program kerja. Dengan adanya pelantikan tadi, ada pelimpahan tanggung jawab yang diberikan atas pelantikan tersebut. Hendaklah ini dapat dicermati dan ditindaklanjuti dengan penjabaran visi, misi, tujuan, dan program kerja organisasi yang akan direncanakan.
Kepada pengurus pelayanan wanita Pentakosta di Provinsi Papua Barat sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan diajak untuk siap mendukung pemerintah dalam menjalankan pembangunan di Provinsi Papua Barat. Sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan, mari kita bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan pembangunan yang arahnya untuk mensejahterakan masyarakat di Papua Barat. Tentunya melalui fungsi kita masing-masing. Harapan kami, organisasi ini menjadi organisasi yang tanggap terhadap isu dan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bukan menjadi organisasi yang eksklusif. Sebagai organisasi kemasyarakatan harus bersama-sama siap membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat. Arina Iriananta, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 3 Maret 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.